Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Febrianto dari kelas 4 PTK 1. Di sini saya mengambil jurusan Teknik Komputer. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang PLC, Programmable Logical Controller. Pengertian PLC. PLC adalah sebuah peralatan elektronik yang dapat diprogram agar bisa mengontrol atau mengoperasikan mesin. Cara kerja PLC. Cara kerja PLC ini terdapat 3, yaitu: pertama, PLC akan menerima sinyal masukan yang akan disimpan di dalam memorinya. Yang kedua, PLC melakukan instruksi logika untuk menjalankan fungsinya tersebut. Yang ketiga, sinyal masukan input yang diterimanya akan diproses sehingga menghasilkan keadaan keluaran output yang menyesuaikan dengan keinginan pemakainya sendiri. Kemudian selanjutnya terdapat konsep PLC. Yang pertama itu programmable, yakni PLC memiliki kemampuan menyimpan memori program. Program ini bisa berubah-ubah tergantung dari fungsi dan kegunaan PLC tersebut. Yang kedua itu logic, yakni PLC memiliki kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik. Maksudnya itu adalah PLC dapat melakukan berbagai operasi, membagi, menambah, mengkali, OR, AND, dan NOT, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada controller. Kemampuan PLC dalam mengontrol atau mengatur sebuah proses untuk menghasilkan sebuah output. Kemudian kita lanjut, untuk slide selanjutnya itu ada fungsi khusus PLC. Fungsi khusus PLC itu ada 11. Yang pertama sebagai relay logic, yang kedua sebagai pengunci, yang ketiga sebagai pencacah, keempat sebagai penambah, sebagai pengurang, sebagai pengatur waktu, untuk kontrol PID, untuk operasi, dan sebagainya. Kemudian di dalam PLC itu ada kelebihan. Yang pertama itu adalah fleksibel dan harganya lebih murah. Yang kedua, dapat melakukan pemrograman, pembaharuan, dan perbaikan dengan mudah, dan keamanan lebih terjamin. Yang ketiga itu adanya record data dan antarmuka yang memudahkan pengguna dan menggunakan sistem wireless. Kemudian di PLC tersebut memiliki prinsip kerjanya. Prinsip kerja PLC itu terbagi 3. Yang pertama, PLC membaca dan menerima data dari field device melalui antarmuka input. Yang kedua, mengeksekusi atau menjalankan program yang disimpan pada sistem di memorinya berdasarkan data yang diterima. Yang ketiga, PLC menulis dan memperbarui keadaan dari field device melalui antarmuka outputnya. Kemudian selanjutnya, PLC memiliki 4 komponen penting di dalamnya. Yang pertama itu adalah CPU, Central Processing Unit, yang berfungsi untuk mengontrol, mengawasi semua pengoperasian pada PLC dan menjalankan program yang disimpan di dalam memorinya. Kemudian terdapat memori untuk penyimpanan data-data device. Kemudian input-output, itu menjadi sebuah modul yang paling penting di PLC, yang berfungsi untuk memproses atau mengoperasikan sebuah mesin. Yang selanjutnya itu adalah power supply. Power supply ini berguna sebagai sumber daya PLC sehingga dapat mengoperasikan, menjalankan fungsi-fungsinya. Kalau tidak ada PLC, sumber daya industri tidak akan jalan.
Kemudian di cara pemrograman PLC tersebut memiliki macam-macam bahasa. Yang pertama itu bahasa program LD, Ladder Diagram. Yang kedua bahasa program IL atau ISL. Kemudian ada bahasa pemrogram SVC, ada bahasa pemrograman FBD, bahasa pemrograman high level misalnya seperti Visual Basic. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Apa lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.